Selamat pagi, selamat datang Bapak-Bapak guru, Ibu-Ibu guru, peserta webinar, cabang IID se-Indonesia. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta hadirin sekalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik semua. Tetap semangat mengikuti webinar pagi ini. Baiklah, sambil menunggu kehadiran peserta dari cabang-cabang sekolah lain, mari kita saksikan bersama video gerak dan lagu berikut ini. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, bagaimanapun di Salangkara, bagaimanapun di Salangkara. Batamu lawanlah adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur you madam ko bisa berpare samuna keke samuna keke Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku liliang, takkan aja kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Tak lelo ledo Sak menang ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane dadi pendekare bangsa
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Thank you. Terlihat sudah banyak ini peserta yang hadir bergabung dalam webinar hari ini. Selamat datang Ibu-ibu, Bapak-bapak guru, senang berjumpa dalam acara webinar hari ini. Sambil kita menunggu Bapak-bapak guru dan Ibu guru hadirin yang belum hadir, akan ditayangkan video sejarah IID.
Kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia suci suci melati Tiangmu pertiwi lambang dan luhur budi pekerti tajuk permata siratan bintang kejora kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa putihnya pesona rama-rama neka warna kan ku persembahkan bagi pandu Indonesia. Lambang dan luhur budi pekerti oh melati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Dr. Murdiati Umbas, yang terhormat narasumber kita Ibu Roslina Vera Uli MPSI, PSI, yang kami cintai dan banggakan penasehat dan ibu-ibu pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, ibu-ibu seluruh cabang IID se-Indonesia yang kami sayangi, serta bapak-bapak guru, ibu-ibu guru hadirin sekalian yang kami muliakan. Selamat pagi, salam hormat kepada para peserta webinar dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara webinar bersama PBIID dalam rangka HUT IID ke-67. Selamat Hari Ulang Tahun IID tercinta. Semoga organisasi IID kita makin maju, sukses, dan tetap eksis di tahun yang akan datang. Selamat datang, selamat berjumpa dalam webinar yang diadakan oleh pengurus besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dalam rangka HUT IID dengan tema
Ayo sehatkan reproduksi remaja. Saya Rani Mokoginta, host untuk acara pagi hari ini, didampingi co-host Ibu Purti dan Ibu Usanti, dan moderator kita hari ini, Ibu Insinyur Nining Inayat, yang akan mendampingi peserta webinar sampai dengan akhir acara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mari kita lihat bersama tertib acara webinar. Selanjutnya, untuk kelancaran dan tertib acara webinar, akan kami bacakan tata tertib acara sebagai berikut. Tata tertib 1. Pakaian guru bebas rapih, IID seragam batik IID. 2. Menggunakan nama dan asal sekolah dan instansi, contoh Santi SMA Negeri 2 Bogor. 3. Bertanya pada kolom chat kepada host. 4. Silakan raise hand atau chat di kolom Q&A untuk bertanya. 5. Tidak diperkenankan untuk record atau merekam acara. 6. Saling menghormati dan menghargai. Baiklah hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebagai awal acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin untuk sikap tegap dan sempurna. Demi kelancaran acara webinar hari ini, kami mohon hadirin kita hening sejenak untuk mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Cut Sonia. Kami persilahkan kepada Ibu Cut Sonia. Terima kasih Ibu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunannya. Semoga niat serta tujuan kita dalam kegiatan hari ini berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dimohon menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Kama yanbaghi zalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul, bersilaturahim dalam tujuan yang baik. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membantu para pahlawan pendidikan, para guru, dan orang tua yang akan mengantar generasi penerus menuju kehidupan yang berkualitas, menjadi generasi yang sehat dan bertanggung jawab, menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ridhoilah ya Allah upaya para pemimpin organisasi IID ini yang peduli pada perkembangan kehidupan remaja di era globalisasi yang arusnya sulit dibendung. Berilah petunjuk dan bimbingan-Mu kepada kami dalam menghadapi semua dampak negatif dari perkembangan teknologi. Ya Allah, ya Rabbana, masa depan adalah milik generasi penerus kami. Maka jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa kepadamu, berakhlak mulia, pandai mensyukuri segala nikmat-Mu, agar kami dapat menjadi tauladan baik bagi generasi penerus kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, mengawali pokok acara kita hari ini, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia. Kami persilahkan Dr. Murdiati Umbas. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Roslina Ferauli, Master Psikolog dan Psikolog. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Ibu-Ibu Penasihat Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia, Ibu-Ibu Pengurus PBIID, Ibu-Ibu Pengurus dan anggota IID cabang yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul dalam acara webinar di pagi yang cerah dalam keadaan sehat dan suasana bahagia. Saya sampaikan selamat tahun baru. IID juga baru saja melaksanakan peringatan hari ulang tahun IID ke-67 yang jatuh pada tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini walaupun undangannya agak mendadak. Memang kami tidak menyiapkan waktu cukup banyak karena memang kami dadakan disebabkan karena kami itu kelebihan hari dalam menyewa Zoom dan kebetulan waktunya ada kita membuat 2 kali kegiatan ini yaitu pada tanggal 5 Januari dan ini yang kedua tanggal 12 Januari. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Roslina Ferauli yang mau menambah waktunya untuk menjadi narasumber di 2 acara tambahan ini. Hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Dalam kiprahnya, IID selalu berperan serta membantu mensukseskan program pemerintah dalam bidang kesehatan sosial seperti yang telah ditayangkan pada video sebelum ini. Di era digitalisasi ini, dengan mudahnya media sosial mengunggah berita-berita yang membawa dampak negatif pada remaja dan dapat berakibat berkurangnya mutu dan sumber daya manusia yang kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun IID yang ke-67, diangkat tema tentang remaja. Ayo sehatkan reproduksi remaja. Siapakah remaja itu? Remaja adalah anak-anak yang masih berusia antara 12 sampai 21 tahun, ada yang menyatakan juga 10 sampai 19 tahun. Remaja berada dalam masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Secara fisik, remaja dikatakan sudah matang, tetapi secara psikis, kejiwaan remaja masih belum matang. Remaja dianggap termasuk dalam kelompok yang berisiko untuk terkena berbagai masalah kesehatan. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi disertai dengan berbagai faktor yang berhubungan dengan proses tersebut. Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, tetapi kurang mempertimbangkan akibatnya. Untuk mencari jati dirinya, maka mereka mencoba hal-hal baru tanpa memperhatikan risikonya. Sifat-sifat remaja inilah yang menyebabkan tingginya risiko yang dilakukan. Perilaku berisiko yang sering dilakukan remaja antara lain adalah seks bebas. Akibat dari seks bebas tentu saja kehamilan dan mungkin akan menyebabkan aborsi. Selain itu juga ada infeksi menular seks seperti HIV/AIDS, perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma-norma seperti LGBT. Selain itu juga ada kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang biasa disebut dengan nafza. Dengan mengetahui informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab. Hadirin yang terhormat, Bapak-Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi. Dalam pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun RI ke-74, Presiden RI Joko Widodo menyatakan SDM unggul Indonesia maju. Tentu diharapkan sebelum mencapai Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia harus maju dulu. Syaratnya memiliki SDM unggul. Indonesia Emas di tahun 2045 adalah cita-cita dari pendiri bangsa ini. Diharapkan pada tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, itu akan menjadi masa keemasan bagi kita. Untuk menciptakan SDM unggul, perencanaan sebelum menikah sangat penting. Oleh karenanya, remaja perlu diberi pemahaman dan perspektif tentang kesehatan reproduksi. Proses reproduksi merupakan suatu proses untuk melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. SDM unggul ini dapat melalui kesehatan reproduksi yang esensial dan pendidikan yang baik. Hadirin yang terhormat, apakah itu kesehatan reproduksi esensial? Reproduksi esensial itu di dalamnya termasuk tentang program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seks. Untuk hal tersebut diperlukan kampanye tentang
tentang kesadaran hidup sehat bagi remaja melalui kecakapan hidup sehat yang meliputi keterampilan fisik, mental, emosional, spiritual, vokasional, serta adversity. Keterampilan fisik intinya adalah menyeimbangkan antara nutrisi, olahraga, dan istirahat. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita kekurangan nutrisi, bisa menyebabkan anemia atau HB kita menjadi rendah. Kalau seorang perempuan mengalami anemia kronis, maka pada waktu dia hamil akan menyebabkan anak yang dikandungnya menjadi stunting yang diributkan pada saat ini. Stunting adalah keadaan anak yang kelihatannya beratnya cukup, tetapi tingginya kurang dari waktunya. Jadi misalnya umur 4 tahun itu tinggi badan 98 cm atau berapa ya, kalau misalnya 15 tahun itu beratnya berarti 15 kurang 4 itu berapa tuh? 11 ya. 11 kali 6 itu 66 cm. 66 cm tambah 98 cm itu rumusnya. Jadi 66 tambah 98 bisa jadi berapa tuh? 154 ya. Nah, kalau dia lebih rendah dari 154, mungkin kalau 153 atau 152 nggak apa-apa. Tapi misalnya dia beratnya cuma tingginya cuma 145 cm misalnya, atau 150 cm lah gitu. Nah, itu walaupun beratnya sama, dulu kami menghitungnya, kesehatan menghitungnya mereka itu cukup baik. Tetapi ternyata pada saat ini, kalau tingginya rendah, maka juga mengakibatkan pada IQ-nya. Jadi keadaan otaknya pun tidak baik, jadi tidak bisa optimal. Sehingga menyebabkan IQ-nya menjadi rendah, jadi biasanya di bawah 100 gitu. Keterampilan emosional adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Saya ingin menyampaikan bahwa ada contoh orang Jepang. Orang Jepang itu pada waktu tahun 42, Indonesia itu pernah dijajah Jepang. Pada saat itu Jepang itu kelakuannya sangat-sangat kasar dibandingkan dengan orang Belanda yang sebelumnya menjajah kita. Itu semua banyak, saya tahu dari nenek saya dan itu memang banyak yang tahu. Tetapi pada saat ini kita tidak lihat lagi di Jepang itu orang-orang yang kasar-kasar itu, tidak ada. Karena apa? Karena pada tahun 45 Jepang kalah, maka Kaisar Hirohito meminta semua masyarakatnya untuk menjadi guru. Sebelum diangkat menjadi guru, mereka itu diberi pendidikan, saya nggak tahu berapa lama, tapi pendidikan khusus mengenai EQ, jadi mengenai emosional, jadi akan bisa kelihatan EQ-nya itu sangat baik. Artinya mereka memberikan empati yang tinggi kepada orang lain. Jadi kalau saya tidak mau dilakukan kasar oleh orang lain, maka saya juga tidak akan melakukan kasar terhadap orang lain. Jadi kita bersikap apa yang tidak kita inginkan dari orang lain. Tapi kita melakukan yang kita inginkan, orang lain berlaku baik terhadap kita. Artinya kita harus melakukan juga hal-hal yang baik terhadap orang lain. Dan akibat dari itu, tahun 70 itu setelah pada awal-awal 70 itu, Jepang SDM-nya nomor 1 di dunia sampai tahun 2015. Tahun 2015 digantikan. Karena apa? Karena di sini ada keterampilan spiritual. Adalah bagaimana menghubungkan hubungan antara manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keterampilan spiritual itu bisa kita lihat adalah jujur. Saya mengharapkan mudah-mudahan Indonesia juga banyak orang-orang yang jujur, walaupun banyak juga orang-orang yang tidak jujur. Apalagi banyak pemimpin-pemimpin kita atau orang-orang yang sedang dalam kedudukan itu tidak jujur, mengakibatkan contoh yang tidak baik buat anak-anak kita. Jujur itu adalah salah satu hitungan dalam SQ, spiritual quotient. Nah, itu menjadi diperkenalkan di New Zealand dan di Finlandia. Jadi utamakan kejujuran. Akibat dari
mengutamakan kejujuran, maka sekarang dua negara itu sejak tahun 2015 itu Finlandia dan New Zealand SDM-nya menjadi nomor 1. Keterampilan yang lain adalah keterampilan vokasional, adalah bagaimana menjadikan hobi dan bakat menjadi usaha untuk hidup mandiri. Saya beri di sini contoh adalah cucu saya. Cucu saya waktu itu SMA. Dia itu senang menjahit oleh ibunya dibelikan bahan-bahan sisa-sisa horden ya, sisa-sisa horden itu kemudian dijual kiloan. Ibunya membelikan kiloan, kemudian oleh cucu saya dibuat menjadi tempat pensil, ya dijahit menjadi tempat pensil, menjadi tas kecil, dijual di sekolahan dan laku banget sampai kita menyatakan jangan lagi terlalu banyak jahit-jahit karena mesti sekolah, utamanya sekolah bukan jualan. Seperti itu. Keterampilan adversity adalah bagaimana menghadapi kesulitan hidup dengan mengubah hambatan menjadi peluang. Itu sangat baik sekali kalau kita bisa menyampaikan keterampilan adversity. Untuk hal-hal dari di bawah keterampilan fisik itu, kita bisa minta kepada obsgin, dokter kandungan. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru ingin menyampaikan tentang keterampilan fisik untuk anak didiknya, boleh memanggil dokter-dokter kandungan di daerahnya dengan melalui IID, barangkali bisa juga karena itu kan dokter kandungan itu juga suaminya IID juga, jadi lebih mudah barangkali. Itu caranya barangkali begitu. Tapi untuk keterampilan mental sampai keterampilan adversity adalah dilakukan oleh psikolog. Karena itu pada hari ini saya ingin Bapak dan Ibu guru sekalian paham tentang keterampilan-keterampilan lain sehingga bisa menularkannya kepada murid-muridnya. Saya sangat senang sekali bahwa Bapak dan Ibu guru saya sangat mengharapkan sekali bantuan dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Hadirin yang terhormat dan Bapak Ibu guru yang saya sayangi, untuk membentuk SDM yang unggul, ketiga elemen bangsa yang terdiri dari public, private, dan civil society harus bersatu, bersinergi agar Indonesia akan menikmati hasil dari bonus demografi sehingga Indonesia emas akan dapat terjadi. Saya sebagai nenek dan ibu sangat mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu guru dalam mendidik para remaja Indonesia agar dapat hidup sehat melalui kecakapan hidup atau life skill. Sebelum mengakhiri sambutan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferauli sebagai narasumber, ibu-ibu panitia hari ulang tahun IID ke-67 yang sudah bekerja keras untuk tercapainya acara kita pada hari ini. Setelah sambutan saya ini akan diputarkan sebuah video tentang reproduksi remaja. Kalau Bapak Ibu guru punya media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube, boleh disebarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu guru bisa memintanya kepada cabang IID di kota Ibu Bapak guru sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murdiarti untuk arahan dan bimbingannya.